salam sejahtera buat kita semua, Om Swastiastu. Yang saya hormati Pak Kasih-Humas, Kasat Narkoba, Kasat Reskrim, Kani Tipikor, teman-teman media yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita melaksanakan kegiatan konferensi pers. Ada dua kasus. Yang pertama kasus penanganan tindak pidana narkoba, kemudian yang kedua penanganan di Satreskrim tindak pidana militer. Tapi kita laksanakan secara bergantian dalam waktu yang hari ini juga kita laksanakan satu persatu. Yang pertama kita sampaikan dulu penanganan dari Satgas Narkoba. Ada dua LP. LP yang pertama pada hari Kamis tanggal 7 September pukul 9 WITA bertepat di Kecamatan Taliwang di Kelurahan Arab Kenangan dengan tersangka inisial BI. Barang bukti yang diperoleh oleh jajaran narkoba Polres Sumbawa Barat sebesar 27,09 gram. Pasal yang dilanggar pasal 114 ayat 2 Yunto, pasal 112 ayat 2 Yunto, pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Modus untuk uraian singkat kejadiannya, pada hari Rabu tanggal 6 September pukul 19.30 bertempat di Kecamatan Taliwang, Kelurahan Arab Kenangan, didapatkan tindak pidana berupa menawarkan atau untuk dijual atau menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman atau jenis sabu, dan menggunakan atau mengkonsumsi narkotika golongan jenis sabu bagi diri sendiri yang dilakukan oleh tersangka BI di Kelurahan Arab Kenangan, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan barang bukti sebesar 27,09 gram dan beberapa barang bukti lainnya seperti 5 lembar plastik klip berisi sabu, 1 bendel plastik klip, 1 buah pipa kaca, 1 buah pipet plastik ujungnya runcing, 1 jarum sumbu. Itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan kronologi kejadian pada pukul 6 pada tanggal 6 September 2023 sekitar jam 23.50 didapatkan tindak pidana berupa menawarkan untuk dijual atau menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu, dan menggunakan atau mengkonsumsi narkotika golongan 1 jenis sabu bagi diri sendiri yang dilakukan oleh tersangka K. Dengan barang bukti sebesar 8,16 gram dan beberapa barang bukti lainnya, yaitu 1 lembar plastik klip berisi sabu, 2 buah bendel plastik klip, 3 buah pipa kaca, 2 buah pipet plastik yang dibengkokkan, 3 poket plastik klip bekas pakai, 1 buah pipet plastik, 1 buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, dan 1 buah jarum sumbu, 1 buah tutup botol yang dilubangi, 1 buah kaleng rokok surya, 2 bungkus rokok surya. Dua kejadian ini merupakan saling berkaitan, artinya dari penangkapan yang pertama dikembangkan kemudian mengarah kepada TKP kedua. Untuk lokasi tetap sama, tapi ini merupakan pengembangan dari TKP pertama menuju ke TKP kedua.
Silakan untuk selanjutnya mungkin disampaikan untuk ininya. Kalau memang ada pertanyaan secara teknis, substansi penyidikan atau penyidikan, nanti akan dijelaskan oleh Kasat Narkoba. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan, kami persilakan terkait dengan penanganan maupun upaya penindakan atau mengamankan seorang terduga. Silakan. Dari dua tersangka ini, statusnya ini apakah sebagai bandar atau hanya sebagai pengedar? Terus yang kedua, dilihat dari barang bukti tadi cukup lumayan besar itu. Kalau dari keterangan kedua tersangka ini, barang bukti ini diperoleh dari mana, Dan? Ya, makasih sebelumnya. Baik, disambung. Satu lagi? Ada lagi? Silakan, Mas. Izin Pak Kasat Narkoba. Terkait tadi kan disampaikan bahwa ini kan penangkapan yang kedua adalah hasil pengembangan dari penyidikan ya, Pak Kasat Narkoba. Dari TKP pertama ya. Artinya ini sudah mengarah ke bandar atau seperti apa, Pak? Karena kalau kita melihat barang bukti nampaknya masih belum mengarah ke sana. Dan apakah akan terus dikejar apa seperti bagaimana, Pak Kasat Narkoba? Terima kasih. Baik, mungkin kami mulai dari pertanyaan pertama. Terkait dengan apa yang dipertanyakan dari rekan media tadi, benar apa adanya. Berawal dari namanya tindak pidana itu berawal dari tindak pidana awal. Yang mana pembuktian segitiga yang kita temukan di TKP pertama, interogasi awal kita di lokasi bahwa asal barang yang dikuasai oleh yang bersangkutan berasal dari si A yang inisial J. Awalnya di situ sudah terinci bahwa dia menerima atau mengambil asal barang itu ada dua sumber. Yang mana sumber pertama? Yang pertama itu kami lakukan penindakan di pukul 2 malam kayaknya. Cuman pada saat itu yang bersangkutan tidak ada di tempat. Namun dalam penguasaannya dia, yang ada di rumah yang bersangkutan itu kami ikut mengamankan. Dengan kami lakukan penggeledahan secara teliti, sehingga kami bisa menemukan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu, yang mana dari posisi sengaja disembunyikan. Ya, lantas sampai sekarang yang bersangkutan masih kami lakukan pengejaran atas kepemilikan maupun menguasai narkotika yang diduga jenis sabu tadi. Ya, jadi dikategorikan dia bandar atau pengedar itu nanti. Bagaimana hasil pengembangan kami terkait dengan adanya berita atau hasil pemeriksaan daripada tersangka awal, kami akan mengembangkan dia, baik itu melalui jejak digital maupun secara manual, yang mana kami bisa menemukan fakta baru atau petunjuk-petunjuk yang mengarah bahwa yang meyakinkan bahwa yang bersangkutan itu adalah bandar maupun pengedar. Yang jelas ini yang bersangkutan merupakan pemain lama. Kami indikasikan bahwa sumber barang itu antar kota dalam provinsi. Demikian ya, yang pertama. Terus yang kedua, terkait dengan apakah ada upaya pengejaran, itu kami tetap akan lakukan. Guna membuat terang suatu tindak pidana, dari perkara awal kami tetap akan melakukan pengejaran. Posisi perkara sudah sidik, berarti kami tetap akan melakukan pengejaran terhadap si terduga, yang mana diduga keras memiliki, menyimpan dan menguasai, membeli dan menjual. Jadi itu merupakan rutinitas dia dan patut diduga yang bersangkutan itu diindikasikan pengedar maupun bandar. Jadi demikian ya, rekan-rekan. Penyalahgunaan atau penyelewengan pupuk bersubsidi jenis urea yang dilakukan oleh tersangka AL dan AR
barang bukti yang kita amankan, yang pertama 1 truk box warna silver, kemudian yang kedua STNK, yang ketiga 120 karung pupuk urea dengan berat 50 kg per karung, atau total secara keseluruhan berarti 6.000 kg atau 6 ton. Modus operandinya, pengungkapan ini pada saat pupuk yang dibawa oleh truk ini akan melintas dari Sumbawa menuju Lombok. Pada saat di penyeberangan dilakukan pemeriksaan oleh anggota Polsek KP3 Tano, kemudian ditanyakan kelengkapan dokumennya. Nah, ternyata di sana tidak bisa menunjukkan, tidak ada dilengkapi oleh berupa SUP, SIUP dan SPJB, sehingga anggota Polsek Pototano menghubungi Satreskrim dan diamankan mobil beserta supir ke Polres Sumbawa Barat. Sesampainya di Polres Sumbawa Barat dilakukan pemeriksaan saksi-saksi oleh Satreskrim Sumbawa Barat, saksi-saksi yang ada di Polsek KP3, anggota Polsek KP3, kemudian supir yang membawa truk. Didapat keterangan bahwa barang atau pupuk ini diperoleh dari saudara AR. Saudara AR ini diminta oleh saudara AL untuk membeli pupuk di Sumbawa dari petani dengan harga 130.000 per karung. Kemudian saudara AR akan menjual kepada saudara AL sebesar 170.000 per karung. Setelah saudara AL menerima, rencananya saudara AL akan menjual kembali pupuk ini di Lombok Timur dan Lombok Tengah sebesar 20.000 per karung. Namun niat itu tidak jadi karena memang dilakukan pemeriksaan oleh petugas di penyeberangan, sehingga dilanjutkan dengan penyidikan. Nah, setelah dilaksanakan penyidikan, ditetapkanlah 2 tersangka, AL dan AR. Pasal ancaman adalah pasal 6 ayat 1 huruf B Undang-Undang Darurat RI nomor 7 tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi, junto pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 8 tahun 1962 tentang perdagangan barang-barang dalam pengawasan, junto pasal 2 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 Peraturan Presiden RI nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 77 tahun 2005 tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan, junto pasal 34 dan ayat 3, junto pasal 23 ayat 3 Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 4 tahun 2003 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ancamannya di bawah 5 tahun sehingga tidak dilakukan penahanan terhadap kedua tersangka. Saat ini proses yang dilakukan oleh Satreskrim sedang melengkapi berkas dan persiapan untuk tahap 1. Silakan secara teknis, mungkin kalau ada rekan-rekan yang ingin bertanya nanti akan dijelaskan oleh Satreskrim. Silakan. Mohon izin, terima kasih. Langsung saja untuk rekan-rekan dari media, mungkin ada yang ditanyakan. Oh, kita tuh. Mas dari sini dulu. Baik, nama saya Ibrahim dari media yang saya mau tanyakan terkait pengembangan atau keterangan dari tersangka. Kan ini pupuk bersubsidi untuk petani. Nah, otomatis dia akan beli di pengecer. Mungkin ada pengembangan ke pengecer atau yang ada tempat dia mau beli tersebut. Para pupuk tersebut yang didapat dari mana pengembangannya ke sana. Baik, terima kasih. Ada lagi? Pemekasan dikit.
Tadi 20.000 per karung atau 200 kilo per apa ini? yang disebut sama apa tadi? 200.000. 200.000. 200.000. Ya, salah sebut ya. Nama 200.000 per karung. Penegasan. Apakah ini indikasinya jaringan antar pulau, karena ini kan sudah dari Pulau Sumbawa ke Pulau Lombok ini, dan mungkin dari hasil pemeriksaan itu keterangannya ini pupuk ini digunakan untuk apa di sana? Izin tambah terkait ini, apakah ada diambil dari satu petani atau petani ini mengumpulkan dari petani lain, karena mungkin subsidi itu satu petani mendapatkan segini, itu kan? Itu saja. Tambahan teknis terakhir Pak, biar sekalian video. Mungkin Pak Profesor Krim ya. Proses krim ini kan kalau melihat dari barang bukti ini kan efeknya yang dibikin untuk petani kan lebih masif Pak. Sementara sangkaan itu adalah di bawah 5 tahun. Ada mungkin kesan bahwa tidak sepadan dengan ancaman sangkaan, pasal sangkaan yang diberikan ke para terduga atau tersangka ini Pak. Apakah ada sangkaan-sangkaan lain, pasal sangkaan lain yang coba ini diberikan kepada si pelaku ini? Mungkin bagian Pak. Baik, terima kasih. Yang pertama, saya menjawab pertanyaan pertama. Bagaimana tadi? Pengembangan ke pengecer, termasuk dari pertanyaan yang nomor 3. Jadi untuk pengembangan akan kami coba kembangkan. Cuman dari keterangan yang sementara kami dapat bahwa saudara AR itu mengumpulkan pupuk dari masing-masing petani. Tapi ketika nanti memang kami dapatkan bahwa itu ada kemungkinan untuk masuk ke pengecer, nanti tetap kami akan kembangkan. Tapi untuk sementara dari keterangan yang kami dapat itu didapat dari petani. Kemudian yang kedua tadi sudah dijawab langsung. Jadi untuk satu karung pupuk ini akan dijual di Lombok rencananya dengan harga 200.000. Kemudian untuk pertanyaan untuk jaringan. Bagian dari jaringan memang yang dulu. Untuk sementara kami coba kembangkan, cuman ini yang kami dapat adalah sementara pribadi dari saudara AL dan AR. Jadi untuk jaringan belum bisa kami dapatkan. Kemudian untuk terkait hukuman atau perkenaan pasal karena dianggap bahwa ini di bawah efeknya mungkin kurang maksimal. Memang kami menggunakan undang-undang darurat yang dimana ancaman hukumannya yaitu maksimal 2 tahun dan denda sebesar 100.000, karena ini adalah undang-undang darurat undang-undang lama, jadi tahun 1955 seperti itu. Jadi untuk sementara untuk regulasi kami pakai undang-undang darurat. Mungkin sedikit terkait asal barangnya itu dari bawah itu di wilayah mana? Untuk wilayah didapatkan pupuk ini dari Kecamatan Lapis.